Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo ya Robun, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian bahagia selalu dan sehat selalu ya, amin. Aku sangat amat berterima kasih untuk kalian yang menyempatkan diri untuk menonton video ini. Kalian hebat. Nah, perkenalkan nama aku Maulida Apriliani, kalian bisa panggil aku Lydia. Kali ini sesuai dengan judul, aku akan membahas tentang bibimbap. Bibimbap ini adalah olahan khas Korea yang muncul dalam drama Korea Bon Appetit Your Majesty pada episode pertama. Tapi sebelum itu, aku mau nanya nih ke kalian, siapa yang di sini nonton drama Korea Bon Appetit Your Majesty ini? Terus siapa sih yang juga pengen tahu tentang makanan atau bibimbap, olahan yang bisa berhasil membuat Raja Yuhyun ini bersedih? Nah, kalian berada di video yang tepat karena aku akan membahas itu. Ada 6 poin yang akan aku bahas. Yang pertama adalah tentang Bon Appetit Your Majesty. Yang kedua tentang apa itu bibimbap. Yang ketiga adalah filosofi dari bibimbap. Yang keempat adalah sejarah dari bibimbap. Yang kelima adalah aneka dari bibimbap. Dan yang keenam adalah sajian dari bibimbap. Oke, yang pertama adalah Bon Appetit Your Majesty. Nah, Bon Appetit Your Majesty ini tuh memiliki 4 pemeran utama, yaitu Lee Chang-min yang berperan sebagai Raja Yihyun, dan Im Yuna yang berperan sebagai Yeon Ji-young, dan Kang Hana yang berperan sebagai Kang Mok-ju, dan Cho Gui-hwa yang berperan sebagai Pangeran Jaeson. Nah, Bon Appetit Your Majesty itu memiliki 12 episode dan bergenre romantis, komedi, survival, sleepwalk tuh. Lalu kalian bisa menontonnya di TVN atau kalian bisa juga nonton drama Korea ini tuh di Netflix. Terus drama ini tuh rilis pada tanggal 23 Agustus 2025. Nah, abis ini ada sinopsis dari Bon Appetit Your Majesty. Nah, awalnya itu adalah tentang Yeon Ji-young yang mengikuti kompetisi memasak, lalu ia memenangkan kompetisi tersebut. Setelah ia memenangkan kompetisi tersebut, dia ingin pulang ke Korea menggunakan pesawat. Tapi secara tidak sengaja di pesawat, dia malah membaca mantra yang membuat dia time travel ke masa kerajaan Joseon. Nah, pada saat time travel ini, orang yang pertama dia temui adalah Raja Yuhyun tersebut. Lalu mereka di situ sempat berdebat karena perbedaan culture dari pakaian, cara berbicara. Lalu pada malam harinya, karena lapar, Yeon Ji-young ini memasak olahan makanan yaitu bibimbap. Setelah itu, sang raja ini menyicipi hidangan tersebut dan dia menyukai hidangan tersebut. Keesokan harinya, raja membawa Yeon Ji-young ke istana lalu melantiknya menjadi kepala koki istana. Lalu ternyata hal itu tidak disukai oleh Kang Mok-ju dan Pangeran Jaeson. Nah, selanjutnya di sini ada apa itu bibimbap? Apa sih itu bibimbap yang berhasil membuat Raja Yuhyun ini bersedih? Nah, bibim yang artinya campur dan pap yang artinya nasi. Jadi bibimbap ini adalah olahan khas Korea berupa nasi yang di atasnya itu diberi sayuran, daging sapi, telur, dan saus pedas Korea yang disebut gochujang. Nah, semua bahan itu diaduk menjadi satu lalu disantap. Nah, yang selanjutnya di sini ada filosofi dari bibimbap. Bibimbap ini tuh memiliki 4 filosofi. Yang pertama, harmoni dan keseimbangan atau yang disebut yin yang. Nah, bibimbap ini tuh mengekspresikan filosofi yin yang dengan memadukan berbagai macam bahan makanan yang berbeda rasa, tekstur, dan nutrisi. Nah, semua makanan itu bersatu pada saat diaduk. Lalu, semua elemen makanan ini tuh memiliki perannya sendiri dan saling melengkapi satu sama lain untuk menciptakan kuliner yang seimbang. Lalu yang kedua ada filosofi 5 warna. Nah, filosofi 5 warna ini tuh penempatan bahan-bahan 5 warna seperti warna hitam, putih, merah, hijau atau biru, dan warna kuning ini tuh melambangkan 5 elemen dalam alam. Yaitu ada api, air, tanah, logam, dan kayu, dan juga melambangkan 5 elemen arah angin dalam budaya Korea. Nah, yang selanjutnya ada persatuan, yang ketiga ya. Yang ketiga ada persatuan dan kebersamaan. Bibim yang artinya mencampur dan tindakan mengaduk-ngaduk semua olahan makanan ini tuh melambangkan kebersamaan dan persatuan. Lalu yang keempat ada kesehatan dan bergizi tinggi. Nah, bibimbap ini tuh dianggap sebagai makanan yang sehat dan bergizi karena terdapat protein, sayur, karbohidrat yang mengandung vitamin, serat, dan mineral. Lalu ada sejarah dari bibimbap. Bibimbap ini adalah olahan nasi campur khas Korea yang terkenal
yang terkenal dengan sejarah yang berakar dari cara makanan kuno dan berkembang selama berabad-abad. Lalu di sini juga ada asal usul dari bibimbap. Ada 3 teori. Yang pertama adalah persembahan leluhur atau yang disebut jesa. Nah, teori ini tuh mengatakan bahwa bibimbap ini tuh berasal dari praktik mencampurkan semua makanan persembahan yang tersisa dari upacara persembahan leluhur dalam satu mangkuk dan dimakan bersama. Lalu yang kedua ada hidangan petani. Nah, teori ini tuh mengatakan bahwa bibimbap ini tuh berasal dari para petani yang mencampurkan nasi dan sayuran ladang pada saat waktu istirahat makan untuk menghemat waktu dan tenaga. Yang ketiga, hidangan malam tahun baru Imlek. Nah, teori itu mengatakan bahwa bibimbap ini tuh ada hidangan yang disajikan pada saat malam tahun baru Imlek ketika ada sisa makanan dari tahun sebelumnya yang dicampur dan dimakan bersama-sama. Nah, hal yang selanjutnya ada aneka dari bibimbap. Bibimbap ini tuh memiliki 4 aneka, yaitu yang pertama ada bibimbap dosot, yaitu bibimbap yang dihidangkan di dalam mangkuk yang terbuat dari batu yang sudah dipanaskan. Lalu yang kedua adalah bibimbap Jeonju. Bibimbap Jeonju ini berasal dari kota Jeonju, Korea Selatan. Nah, bibimbap ini itu yang membuat populer adalah bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan nasi yang dimasak menggunakan kaldu sapi dan juga cara penyajian yang khas gitu. Nah, ini tuh menciptakan makanan yang kaya dan seimbang. Lalu yang ketiga ada bibimbap Jinju, berasal dari kota Jinju, Korea Selatan. Yang membedakan bibimbap ini dengan bibimbap lain adalah penempatan daging sapi cincang mentah dan menggunakan nasi yang kadang tuh dimasak menggunakan kaldu sapi. Lalu yang keempat adalah bibimbap Tongyong. Nah, bibimbap Tongyong ini berasal dari Pelabuhan Tongyong, Korea Selatan. Yang membedakan bibimbap ini dengan bibimbap yang lain adalah penggunaan penambahan penggunaan bahan-bahan laut seperti gurita, lalu ada kerang, terus ada juga rumput laut. Nah, kadang juga disajikan dengan sup ikan atau saus dari kerang. Lalu yang terakhir ini ada sajian dari bibimbap. Bibimbap ini tuh dulu itu disajikan hanya untuk memanfaatkan sisa makanan, lalu dicampurkan dengan nasi putih panas, lalu diberi saus pedas Korea yang disebut gochujang. Nah, tapi sekarang bibimbap ini tuh lebih banyak variansinya. Ada dari bibimbap modern, ada bibimbap tradisional. Kalau bibimbap tradisional ini adalah isinya itu ada nasi, sayuran tumis, telur, daging, dan saus gochujang. Kalau yang kedua ini, yang bibimbap modern ini ada bibimbap ayam crispy, bibimbap seafood, dan kadang juga ada bibimbap alpukat. Nah, semua bibimbap ini tuh disajikan dalam mangkuk dari batu yang disebut dosot tadi. Lalu di masa depan, mungkin bibimbap ini tuh memiliki variasi yang lebih lagi dan cara penempatan dari bibimbap ini tuh mungkin lebih ramah lingkungan dan inovatif. Nah, segitu aja pemaparan dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih semua. Kamsahamnida. Annyeong.